Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda jarak jauh, bersepeda antar kota yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 5 jam. Kenyamanan adalah prioritas utama kita. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan bersepeda di samping posisi duduk yang bisa kita sesuaikan dengan mengatur ketinggian stang. Posisi genggaman di stang juga merupakan faktor yang paling menentukan. Ketika saya bersepeda 3 hari 2 malam, yang paling terasa menyiksa adalah telapak tangan yang sakit dan sering kesemutan. Memilih stang yang memungkinkan kita untuk mengubah posisi genggaman dan sudut punggung kita, posisi bersepeda, membuat perbedaan besar. Memilih stang sepeda touring yang tepat untuk kita adalah hal yang sangat penting. Pilihan stang sepeda touring memang subjektif. Tidak ada yang benar atau salah. Semuanya bergantung kepada kesukaan kita masing-masing. Drop bar. Drop bar dikembangkan untuk membuat posisi tubuh kita lebih membungkuk sehingga mengurangi hambatan angin atau lebih aerodinamis. Tetapi bersepeda dalam durasi yang lama, posisi yang membungkuk akan membuat kita cepat kelelahan, terutama di bagian tangan dan pinggang kita. Tetapi pengaturan drop bar tidak harus selalu aerodinamis. Kita bisa bersepeda dalam posisi yang nyaman, posisi duduk yang lebih tegak, dengan memposisikan ketinggian drop bar sampai posisi kita lebih nyaman. Asalkan batang kemudi kita masih panjang. Kalaupun batang kemudi sudah dipotong, kita bisa menggunakan adaptor agar ketinggian drop bar sesuai dengan yang kita inginkan. Posisikan ketinggian drop bar, bagian bar top dan hood sejajar dengan ketinggian saddle. Dan jangan khawatir ketika kita ingin lebih aerodinamis, kita masih bisa menggunakan posisi tangan di bagian drop yang 4 hingga 5 cm di bawah ketinggian saddle. Kelebihan drop bar adalah posisi tangan yang mengarah ke depan terasa alami, posisi hood dan drop, sehingga pergelangan tangan tidak cepat lelah. Di samping itu, posisi ini akan memberikan lebih banyak tenaga ketika kita bersepeda di tanjakan, dan posisi drop yang memungkinkan kita lebih membungkuk akan terasa nyaman ketika di turunan. Di samping itu, kita bisa memindahkan posisi tangan ke bar top yang memungkinkan kita duduk dalam posisi yang lebih tegak, sehingga memungkinkan kita mengistirahatkan badan dengan baik. Untuk sepeda touring, sebaiknya gunakan rock bar flare untuk gravel, yang bentuk dropnya melebar keluar, sehingga kestabilan sepeda menjadi lebih bagus. Di samping itu, drop bar gravel memiliki lebar yang lebih panjang dibandingkan drop bar road bike, sehingga memungkinkan kita bernafas dengan lancar. Harap diperhatikan, drop bar menggunakan drivetrain road bike yang terhitung mahal, dan suku cadang yang tidak umum kita temukan di kota-kota kecil yang kita lewati. Bar trekking atau butterfly bar. Bar trekking atau butterfly bar memungkinkan kita memiliki alternatif pegangan tangan, termasuk kesempatan untuk meregangkan tubuh atau mengatur posisi duduk. Jenis stang ini hampir sama fungsinya dengan drop bar road bike atau gravel. Hanya saja posisi tuas rem dan shifter berada di bagian bar top. Posisi ini membuat bar top menjadi posisi genggaman utama, sehingga kita akan lebih banyak bersepeda dalam posisi tegak. Kita bisa memposisikan diri lebih membungkuk dengan mengubah posisi genggaman ke bagian depan atau bagian samping. Stang seperti ini dirancang untuk kontrol belokan yang sedikit lebih banyak dalam tur jarak jauh. Lebarnya membuat ideal untuk stabilitas sepeda dalam kecepatan lambat sambil membawa beban berat. Jenis stang ini menggunakan drivetrain MTB. Di samping murah, suku cadangnya pun bisa kita dapatkan di kota-kota kecil.
Flat bar. Flat bar yang rata-rata lebih panjang memungkinkan kita mengontrol kemudi lebih baik. Kemudahan ini akan terasa bila kita menggunakan bagasi depan. Di samping itu, lebar flat bar juga relatif mudah untuk disesuaikan. Bila kepanjangan, kita tinggal memotongnya. Satu tindakan yang tidak bisa kita terapkan pada drop bar atau butterfly bar. Sama seperti butterfly bar, flat bar juga menggunakan drivetrain MTB, sehingga memudahkan kita dalam perjalanan. Kelemahan dari flat bar adalah posisi tangan yang sama, yaitu pegangan horizontal, sehingga berpotensi mempercepat pergelangan tangan kita mengalami kelelahan. Posisi duduk yang lebih tegak memungkinkan kita bersepeda dengan nyaman dan memberikan visibilitas yang baik ke depan. Tetapi, bila kita ingin menambah posisi tangan dan memungkinkan kita bersepeda sedikit lebih membungkuk, kita bisa menggunakan bar end pada flat bar sepeda kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.